I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. Yeah. Hi everyone, my name is Edo Suryana, Muhammadiyah Tangerang University college student. I am from 6B2 class. Okay, this video is made to fulfill final test assignment for psycholinguistic subject. Okay, here we go. The first slide is the adaptive control of thought, or ACT, is a theory about cognition and memory. ACT was analyzed and developed by Canadian psycholinguist John Anderson around 1983 till 1990. Jadi, adaptive control of thought or ACT adalah teori tentang kognisi memori. ACT dianalisis dan dikembangkan oleh psikolog Kanada yang bernama John Anderson sekitar tahun 1983 sampai 1990. ACT, next slide ya. ACT, this theory envisage two major component of long-term memory atau LTM. Ada dua ya. Tadi ada declarative memory contain factual and conceptual knowledge, while production memory contains sets of production rules which specify how processes are to be carried out. Both supply working memory. Jadi teori ACT ini membayangkan dua komponen utama dari komponen jangka panjang atau LTM tadi ya. Yang pertama ada memori deklaratif berisi pengetahuan faktual dan konseptual, dan yang kedua ada memori produksi yang berisi seperangkat aturan produksi yang menentukan bagaimana proses harus dilakukan. Ya, keduanya ini membantu bagaimana proses memori bekerja. Oke, next slide. Sini ada ACT is a cognitive architecture based on the assumption of a unified theory of mind. The goal of this cognitive theory is to explain how human cognition works and what the structure and process of human memory, thinking, problem solving, and language are. So, jadi ACT adalah arsitektur kognitif berdasarkan asumsi teori pemikiran terpadu. Tujuan dari teori kognitif ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kesadaran manusia bekerja dan apa struktur dan proses memori manusia berpikir, memecahkan masalah, dan berbahasa. Oke. Selanjutnya itu ada the core of ACT. The core of ACT is a production system with a pattern matcher that works on memory and perceptual motor module via buffer. Jadi inti dari ACT adalah sistem produksi dengan mencocokkan pola bekerja pada modul memori dan motor persepsi melalui buffer. The current version of adaptive control of thought or ACT is based on the principle of rationality of the human mind. Simulation which ACTR allow for predicting typical measure in psychological experience like latency, accuracy, and neurological data. Jadi versi ACT saat ini didasarkan pada prinsip rasionalitas pikiran manusia. Simulasi dengan ACT memungkinkan untuk memprediksi ukuran tipikal dalam eksperimen psikologi seperti latensi, akurasi, dan data neurologis. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Example of ACT. ACT itu sebenarnya kayak gimana sih ya? Nah, ini ada contohnya dari sumber buku John Anderson itu. The knowledge of what step to take when starting a car. Nah, ini ada contohnya. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Jadi contohnya itu maksudnya langkah apa yang untuk diambil untuk menyalakan mobil ya. Nah, sekarang analisisnya gini. The declarative knowledge has to be employed step by step in order to achieve goal.
Yeah, however, this makes heavy demand upon working memory. The learner therefore enter the associate state when he or she economies on effort by simplifying the step to be taken. Some of the steps come being through a process composition, through another composition Oke, analisis seperti pengetahuan deklaratif harus dilakukan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan, namun ini membuat tuntutan berat bagi memori kerja. Oleh karena itu, pembelajar memasuki tahap asosiatif yang akan dimana ia menghemat usaha untuk menyederhanakan langkah-langkah yang akan diambil. Beberapa langkah menjadi kombinasi melalui proses komposisi. Oke, terus ada through another process known as proceduralization, the learner come to recognize the relevance of particular piece of knowledge to specific situation. Jadi melalui proses lain yang dikenal sebagai proseduralisasi, orang tersebut menyadari relevansi pengetahuan tertentu dengan situasi tertentu. Jadi ada kecocokan gitu. Nah, this instead of having several pieces of information, a single automatic choice is made. Jadi alih-alih harus mengambil beberapa informasi, satu pilihan otomatis dibuat. Hasilnya, this result is that the driver managed to start the car without having a focused attention upon individual steps. Pengemudi berhasil menghidupkan mobil tanpa harus memusatkan perhatian pada langkah individu. Jadi sebenarnya ICT itu kayak ingatan-ingatan kita yang udah tahu, terus ketika kita mau melakukan hal itu lagi, kita nggak perlu mengeluarkan energi lebih untuk bisa melakukan hal itu karena kita udah ngerti caranya. Jadi kayak orang ngendarain mobil, ngendarain motor, kita udah nggak benar-benar mikir karena udah jadi kebiasaan juga. Menurut saya itu aja tentang ICT. Thank you very much for watching this video. Okay, thank you, goodbye. I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. You got things